Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kanal Pedia Islam. Dalam kisah Khubaib, orang yang pertama mengerjakan sholat sunnah sebelum dibunuh. Ada satu kisah sahabat yang wafat syahid di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Khubaib bin Adi radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi kaum Ansor yang ditawan dan dibunuh oleh kaum musyrikin di tiang gantungan. Beliaulah orang pertama yang mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum dibunuh. Riwayat lain mengatakan beliau adalah muslim pertama yang dieksekusi mati dengan cara digantung. Diceritakan dari kisah sahabat yang mulia ini dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus utusan sebanyak 10 orang. Mereka dipimpin Ashim bin Sabit al-Ansori, kakek dari Hasim bin Umar bin al-Khattab. Ketika mereka berada di Al-Hadah, lokasi antara As-Safan dan Mekah, berita kedatangan mereka disampaikan ke satu kawasan dari Huzail bernama Bani Lihain, lalu dipersiapkan untuk menghadapi mereka hampir 100 orang pemanah. Pasukan musuh mengikuti jejak pasukan kaum muslimin hingga pasukan musuh mendapati makanan pasukan kaum muslimin, yaitu kurma, di tempat yang mereka diami. Pasukan musuh berkata, "Ini kurma Yastrib dari Madinah." Pasukan musuh terus mengikuti jejak pasukan kaum muslimin. Ketika Ashim dan para sahabatnya merasa bahwa mereka telah diikuti, mereka pun singgah di satu tempat. Pasukan musuh mengelilingi mereka dan berkata, "Turunlah kalian, serahkan diri kalian kepada kami. Bagian kalian perjanjian. Kami tidak akan membunuh seseorang pun dari kalian." Asim bin Sabit berkata, "Wahai sahabat, aku tidak akan turun ke dalam perlindungan orang kafir. Ya Allah, beritahukan nabimu tentang kami." Pasukan musuh memanah pasukan kaum muslimin. Mereka berhasil membunuh Ashim. 3 orang turun berdasarkan perjanjian. Di antara mereka adalah Khubaib, Zaid bin Datsinah, dan seorang laki-laki. Ketika pasukan musuh dapat menguasai mereka, pasukan musuh melepaskan tali busur panah dan mengikat pasukan kaum muslimin. Laki-laki yang ketiga itu berkata, "Demi Allah, inilah tipuan pertama. Aku tidak akan bersama dengan kamu. Sesungguhnya aku suri tauladan bagi mereka." Yang ia maksudkan adalah dalam hal pembunuhan. Pasukan musuh terus menyeret dan mengajaknya, tapi ia tetap menolak untuk ikut bersama mereka. Lalu Khubaib dan Zaid bin Ad-Dasinah dibawa hingga pasukan musuh menjual mereka berdua. Setelah perang Badar, Bani Al-Harits bin Amir bin Naufal membeli Khubaib. Khubaib adalah orang yang membunuh Al-Harits bin Amir saat perang Badar. Khubaib menetap di negeri mereka sebagai tawanan hingga mereka berkumpul untuk membunuhnya. Khubaib meminjam pisau silet kepada salah satu seorang perempuan dari anak perempuan Al-Harits. Perempuan itu meminjamkannya. Perempuan itu memiliki seorang anak laki-laki. Ketika perempuan itu lengah, anak laki-lakinya datang kepada Khubaib. Perempuan itu mendatangi anak laki-lakinya berada di atas pangkuan Khubaib, sedangkan pisau silet berada di tangan Khubaib. Perempuan itu berkata, "Aku sangat terkejut." Khubaib menyadari hal itu. Ia berkata, "Apakah engkau khawatir membunuhnya?" "Aku tidak mungkin melakukan itu." Perempuan itu berkata, "Demi Allah,
aku tidak pernah melihat seorang tawanan selain Khubaib. Demi Allah, suatu hari aku dapati Khubaib memakan setangkai anggur di tangannya, padahal ia terikat dengan besi. Sedangkan di Mekah tidak ada buah-buahan. Itu adalah rezeki yang diberikan Allah Ta'ala kepada Khubaib. Ketika pasukan musuh membawa Khubaib keluar untuk dibunuh di tanah halal, Khubaib berkata, "Biarkanlah aku melaksanakan sholat 2 rakaat." Mereka pun membiarkannya. Lalu Khubaib melaksanakan sholat 2 rakaat. Khubaib berkata, "Demi Allah, andai kalian tidak menyangka bahwa aku berkeluh kesah, pastilah aku tambah jumlah rakaatnya." Kemudian Khubaib berkata, "Ya Allah, hitunglah jumlah mereka, bunuhlah mereka segera. Jangan sisakan seorang pun dari mereka." Kemudian Khubaib bersyair, "Aku tidak peduli ketika aku terbunuh sebagai muslim. Di sisi apapun bagi Allah kematianku, itu semua pada Tuhan yang satu. Jika ia berkehendak, Allah memberikan berkah kepada setiap bagian tubuh yang terputus." Lalu Abu Sirwa'ah Uqbah bin Al-Harits tegak berdiri membunuh Khubaib. Khubaib adalah orang pertama yang mensunahkan sholat sunnah bagi setiap muslim yang terbunuh dalam keadaan sabar. Hadis riwayat Bukhari. Sedemikian kokohnya Imam Khubaib sehingga ketika ia diminta oleh kafir Quraisy berbalik dari Islam dan Nabi SAW, ia menjawab, "Jika semua yang ada di atas bumi menjadi milikku, niscaya aku tidak akan pernah berbalik dari Islam." Subhanallah, inilah keimanan sahabat yang sangat menggetarkan hati. Meski Khubaib dihina dan dibunuh sadis oleh musuh Islam, beliau tetap berpegang teguh kepada tauhid dan wafat dalam keadaan syahid. Adapun amalan sholat 2 rakaat yang dikerjakan Khubaib bukanlah amalan biasa. Amalan ini tidak pernah dikerjakan oleh siapapun termasuk sahabat yang lain. Namun, sholat sunnah 2 rakaat ini murni inisiatif dari Khubaib. Walaupun sang Rasulullah SAW tidak pernah diajarkan seperti ini, maka Khubaib melakukan perbuatan yang tidak dilakukan, tidak diucapkan dan tidak diajarkan Rasulullah SAW. Kendati masuk kategori bid'ah, tapi inilah bid'ah hasanah setelah disampaikan kepada Rasulullah SAW. Diakui beliau, amalan ini pun menjadi sunnah tarokiyah. Demikian sekilas kisah Khubaib, orang yang pertama yang mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum dibunuh. Yang dibunuh musuh kaum muslimin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.